Halo saudara-saudara, selamat jumpa lagi di video kedua manajemen pendidikan kejuruan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini yang kita bahas adalah tentang kelebihan manajemen berbasis sekolah, kemudian manfaat manajemen berbasis sekolah, prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah, kemudian implementasi manajemen berbasis sekolah, tantangan sekolah di dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah, dan yang terakhir adalah kendala penerapan manajemen berbasis sekolah. Baik, saudara-saudara, kita akan lihat slide yang pertama tentang kelebihan dari manajemen berbasis sekolah. Berkali-kali sebenarnya di video 1 sudah saya jelaskan keunggulan dari manajemen berbasis sekolah, tapi di sini akan saya paparkan lagi beberapa di antaranya. Dengan manajemen berbasis sekolah, maka secara resmi atau secara formal, stakeholder sekolah itu diakui keahlian dan kompetensinya. Seperti di video sebelumnya saya jelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah ini justru mendukung profesionalitas guru. Nah, di sini dengan manajemen berbasis sekolah itu ada pengakuan yang resmi tentang keahlian dan kompetensi para stakeholders, ya, untuk membuat, terutama berkaitan dengan kemampuan membuat keputusan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Manfaat kedua, saudara-saudara, akan memberi kesempatan kepada stakeholders ya untuk memberikan masukan-masukan dalam pembuatan keputusan. Kita sudah diskusikan di bagian awal bahwa ini sangat penting karena dengan terlibat di dalam proses pengambilan keputusan itu, kemudian mereka akan merasa dihargai, merasa memiliki, dan akan berdampak berikutnya pada sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan itu menjadi yang terbaik, dan terakhir mereka akan mencapai kepuasan di dalam bekerja. Kemudian moralitas guru, moral sebagai tenaga profesional, semangat kerja, motivasinya itu akan semakin tinggi karena mereka merasa dihargai, merasa dilibatkan, merasa ada nilainya keberadaannya, bukan orang yang disisih-sisihkan di dalam proses pengambilan keputusan. Kita tahu bahwa pembelajaran di dalam kelas itu kuncinya ada pada guru. Nah, kalau guru ini moral kerjanya tinggi, maka akan berdampak terhadap moral kerja mereka ketika di dalam kelas, ketika ketemu kepada siswa, dan siswa akan merasa senang dan termotivasi, dan mereka akan terus belajar dengan tingkat motivasi yang tertinggi tentu untuk mencapai prestasi yang terbaik. Saudara-saudara, seperti di awal juga sudah saya sebutkan bahwa manajemen berbasis sekolah itu ada prinsip akuntabilitas. Nah, dengan MBS ini karena sekolah yang ambil keputusan, sekolah yang melaksanakan, tentu mereka akan lebih akuntabel. Nah, di samping itu akuntabilitas ini ada karena adanya keterbukaan. Ada keterlibatan masyarakat, ada keterlibatan dunia industri, di dalam penyelenggaraan pendidikan. Akuntabilitas ini sudah saya singgung di bagian sebelumnya, menyangkut akuntabilitas akademik, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan kegiatan belajar dan pembelajaran, tapi juga ada akuntabilitas non-akademik, sarana prasarana, SDM, dan juga akuntabilitas pertanggungjawabkan berkaitan dengan keuangan. Saudara, di samping itu, MBS juga akan mengarahkan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya pembelajaran itu sejalan dengan tujuan pendidikan yang dikembangkan di setiap sekolah. Sekolah punya visi pasti, sekolah punya misi, sekolah punya tujuan, sekolah punya strategi pengembangan. Nah, dengan manajemen berbasis sekolah ini, sumber daya keuangan dan sumber daya pembelajaran tadi tentu akan betul-betul seiring dan sejalan untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah.
Berikutnya adalah akan mampu memelihara dan merangsang perkembangan pemimpin-pemimpin baru di semua tingkatan. Saudara, di dalam dunia pendidikan, dan Pak Samsul sudah bahas ketika kita membahas tentang kepemimpinan, bahwa semua orang yang ada di sekolah itu punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Oleh karena itu, mereka harus menjadi pemimpin-pemimpin sesuai dengan ruang lingkup kerjanya masing-masing. Di samping itu, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, perlu ditumbuh kembangkan kemampuan kepemimpinan ini, supaya nanti kalau pemimpin yang lama ini misalnya sudah harus berhenti, akan digantikan oleh pemimpin-pemimpin baru. Nah, ini perlu ditumbuhkan melalui proses pelibatan pengambilan keputusan yang merupakan inti dari manajemen berbasis sekolah. Selain itu, saudara-saudara, dengan kewenangan sekolah untuk mengambil keputusan, itu ada fleksibilitas, keluasan ya dari sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kita ingat bahwa anak zaman sekarang itu kebutuhannya itu terus berubah. Kalau ini menunggu instruksi dari pemerintah pusat, ya, atau mungkin dari pemerintah daerah, tentu akan terlambat. Apalagi dalam keadaan yang mendesak di sekolah. Nah, karena pengambilan keputusan ada di level sekolah, maka pemenuhan kebutuhan siswa ini akan jauh lebih cepat, dan dengan sendirinya maka sekolah di dalam memenuhi kebutuhan siswa akan lebih fleksibel. Oh, ini ada yang terlewat, yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas komunikasi. Tentu dengan terlibat para stakeholders ini akan intens mereka berkomunikasi. Mulai dari tahap perencanaan dan pembuatan keputusan sampai dengan kegiatan controlling. Kalau kita lihat di fungsi manajemen, mereka akan sering ketemu, mereka berada dalam satu forum, mereka selalu bersama-sama. Nah, ini komunikasi akan semakin intens dan kualitas komunikasinya makin terarah dan makin baik. Dan yang berikutnya adalah menumbuh kembangkan kebanggaan yang tinggi dalam merancang program. Saudara-saudara, kalau kita itu terlibat di dalam proses pembuatan keputusan, ketika menyusun program, ketika membuat ini, maka semua stakeholders itu merasa dihargai. Di awal sudah saya jelaskan, dan mereka merasa diorangkan. Nah, dengan diorangkan itu akan tumbuh kebanggaan di antara mereka. Kebanggaan menjadi bagian dari sekolah itu tentu akan menunjukkan tingkat partisipasi mereka, tingkat kepedulian mereka, dan tingkat tanggung jawab mereka terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Saudara, ini kelebihan MBS. Berikutnya kita akan sajikan manfaat dari MBS. Ya. Manfaat dari MBS itu akan meningkatkan sikap positif dan kepuasan kerja guru. Di awal sudah Pak Samsul singgung, ya, teori-teori penelitian menunjukkan kepuasan itu menjadi hal yang sangat berharga dan sangat menentukan, dan MBS itulah yang akan mampu menumbuhkan kepuasan itu. Kemudian tingkat kehadiran guru tentu karena mereka dilibatkan. Nah, ini mereka akan lebih aktif di dalam melaksanakan tugasnya, tidak akan atau mungkin akan meminimalkan tindakan untuk tidak hadir di sekolah. Ya, kemudian yang ketiga, meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat. Mutlak di dalam lembaga pendidikan kejuruan atau sekolah menengah kejuruan itu keterlibatan masyarakat, terutama masyarakat industri dan dunia kerja. Ini harus betul-betul menjadi perhatian. Melalui MBS, sekolah lebih fleksibel menjalin kerjasama dengan siapa, berkomunikasi dengan siapa, karena tidak menunggu instruksi yang terlalu lama dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mereka bisa melangkah. Nah, ini tingkat keterlibatannya akan semakin tinggi, meningkatkan kepuasan kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Ya,
Ini kepuasan lagi, kepuasan lagi. Jadi ini menjadi inti dari sebuah manajemen sumber daya manusia, itu adalah bagaimana kita membuat orang-orang yang terlibat di dalam itu merasa puas. Nah, MPS itu akan mengarahkan tingkat kepuasan yang tinggi. Dan kalau semuanya positif, 1, 2, 3, dan 4 ini saudara-saudara, maka akan berdampak terhadap kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran akan mampu meningkatkan prestasi siswa. Karena semua orang merasa puas. Siswa puas, orang tua puas, kepala sekolah puas, dan semuanya puas. Maka tingkat ketidakhadiran, absentisme siswa, siswa malas datang ke sekolah, atau tingkat drop out-nya tentu dapat ditekan. Jadi manfaat-manfaat dari MPS yang itu semuanya sangat diperlukan di dalam proses penyelenggaraan maupun ketika mau mengembangkan lembaga pendidikan. Saudara, setelah saya menjelaskan manfaat, kemudian apa prinsip dari MPS secara teoritis? Kalau di awal Pak Samsul sudah menjelaskan MPS itu dari kacamata peraturan pemerintah yang ada kemandirian, ada partisipasi, ada kemitraan, kemudian ada akuntabilitas. Kalau satunya saya lupa. Ada prinsip lain secara teori, yaitu yang saya gambarkan di sini, bahwa manajemen berbasis sekolah itu berprinsip pada partisipasi, itu sama ya dengan apa yang dicanangkan dalam PP kita. Kemudian ada transparansi, ya. Kemudian ada otonomi atau kemandirian, ada akuntabilitas. Nah, ditambah di sini. Ya, tidak disebut memang di dalam PP, tetapi ada fleksibilitas. Lalu ada effectiveness, ada keefektifan. Jadi manfaat tadi kan saya jelaskan, kalau disimpulkan kan ini partisipasi, transparansi, otonomi, akuntabilitas, fleksibilitas, keefektifan yang semuanya mengarah kepada itu. Jadi tidak berlebihan kalau di bagian awal presentasi Pak Samsul pada video 1 itu bahwa MPS ini merupakan solusi yang dianggap paling efektif di dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena prinsip dari MPS itu adalah berorientasi pada mutu pendidikan. Itu secara konseptual ya. Berikutnya kita akan diskusikan tentang bagaimana MPS ini seharusnya diterapkan. MPS ini hal baru yang tidak semua stakeholder sekolah itu siap untuk melaksanakan MPS. Karena itu ada tahap-tahap yang harus dilalui ketika menerapkan atau mengimplementasikan MPS. Yang pertama adalah sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi ini adalah membangun kesamaan pemahaman, kesamaan persepsi dari apa itu MPS. Ya, karena kalau tidak paham MPS, orang akan merasa apa-apaan ini, ya. Kok kita menjadi ribut-ribut, ada komite sekolah, ya, ada orang tua terlibat, murid terlibat, ketemu. Nah, ini kalau tidak ada sosialisasi, mereka akan salah paham dan itu akan menyebabkan MPS tidak bisa berjalan dengan efektif. Kemudian saudara-saudara, kalau mau menerapkan MPS, arah pengembangan sekolah itu harus jelas. Ya, dalam waktu di masa depan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, sekolah ini mau diarahkan kemana pengembangan? Nah, arah pengembangan itu dituangkan dalam rumusan ya, visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah.
Maka kalau Anda melihat di sekolah-sekolah dan di tugas pertama mata kuliah ini, Pak Samsul sudah meminta Anda untuk mempelajari visi, misi, tujuan, dan program kerja sekolah. Kenapa di sekolah itu ada visi? Kenapa di sekolah itu harus ada misi? Karena itu akan menjadi penentu arah pengembangan sekolah itu kemana. Nah, teori manajemennya apa? Nah, ini jelas bahwa teori manajemennya adalah manajemen berbasis sekolah. Dengan kata lain, kalau ingin melaksanakan MBS dengan konsisten, maka sekolah itu harus memulainya dengan merumuskan visi sekolah, misi sekolah, dan tujuan sekolah. Nanti ada pada waktunya kita akan jelaskan apa itu visi, apa itu misi, dan apa itu tujuan sekolah. Karena di masyarakat sering orang salah paham antara ketiganya ini, tapi tidak di sini. Baik, berikutnya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah itu tentu banyak fungsi dan peran yang diperlakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan VMT. Nah, ini kira-kira nanti struktur organisasinya harus seperti apa untuk mencapai visi misi itu, ya. Karena itu di tugas yang pertama Pak Samsul minta Anda untuk mengkaji apakah struktur organisasi sekolah itu menggambarkan bagaimana visi misi dan tujuan sekolah itu, ya. Dan berikutnya adalah analisis kekuatan, strength, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan yang keempat adalah analisis ancaman. Kalau sekolah ini mau maju ke depan, dia harus tahu kekuatan saya di mana, kelemahan sekolah ini di mana, kemudian peluang-peluang apa yang kita miliki di luar sana. Kemudian juga ada ancaman-ancaman apa yang nanti akan bisa menurunkan kinerja sekolah ini atau daya saing sekolah ini. Jadi ini biasanya analisis ini disebut juga dengan evaluasi diri, yaitu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah. Ini berorientasi ke dalam. Jadi kalau melihat ke dalam sekolah itu, lihat apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Sedangkan kalau keluar, itu ada dua hal, yaitu peluang apa yang ada di luar sana, kemudian ancaman-ancaman apa yang ada di luar organisasi sekolah. Strength, weaknesses, opportunities, and threats yang singkat dengan SWOT. Analisis SWOT. Saudara-saudara, setelah ditemukan SWOT-nya, lalu dikembangkan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Ya, karena tanpa melakukan analisis SWOT, kita tidak tahu masalah sekolah itu apa, kebutuhan sekolah itu apa, arah sekolah itu apa. Maka setelah itu baru dikembangkan langkah-langkah pemecahannya, disebut dengan strategi. Atau kemudian ada juga sekolah yang menyebut dengan program-programnya. Ya, dari sini kalau sudah program disusun, laksanakan rencana peningkatan mutunya. Ya, setelah peningkatan mutu selesai, lakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Jadi mulai dari awal sosialisasikan, buat visi, misi, dan tujuan, identifikasi fungsi-fungsi yang dibutuhkan, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sekolah, kembangkan program untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sini di tahap evaluasi diri atau analisis SWOT ini, kemudian laksanakan apa yang sudah direncanakan akan di dalam penentuan langkah-langkah ini, lalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus untuk melihat apakah apa yang kita rancang ini sudah terlaksana dan tujuan yang kita capai oleh sekolah itu sudah tercapai, ya. Dan pada ujungnya, kalau hasilnya ternyata sudah tercapai, ya dibuat sasaran baru yang lebih
tinggi. Jadi kalau ini dilakukan terus, saudara-saudara, maka sekolah itu tidak akan pernah berhenti dalam melakukan perbaikan. Artinya di sekolah itu akan terlaksana apa yang dinamakan dengan peningkatan berkelanjutan, atau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut dengan sustainable improvement. Ya, jadi kalau sudah dievaluasi ternyata sudah tercapai, kalau belum tercapai ya terus ditingkatkan supaya mencapai. Ya, kalau sudah tercapai dibuat sasaran baru yang lebih tinggi. Misalnya sekarang ini sekolah ini adalah sekolah terbaik di satu kabupaten, ya, dalam bidang tertentu. Maka di masa berikutnya bagaimana dia lebih meningkat dari jumlah wilayah di sekitarnya, ya, misalnya tingkat provinsi atau mungkin lebih tinggi lagi tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Secara bertahap akan terus berkembang sekolah itu, dan perkembangan itu menjadi makin baik, makin baik, makin baik. Itu bisa terjadi kalau diterapkan manajemen berbasis sekolah. Tetapi saudara-saudara, di dalam implementasi manajemen berbasis sekolah ini tentu tidak sedikit kendala atau tantangan yang dihadapi sekolah. Ya, yang jelas tantangannya, karena banyak sekolah mungkin dulu, tapi kalau sekarang sudah tidak ada, semua sekolah harus memiliki visi yang jelas dan secara konsisten menjadi landasan bagi pengembangan sekolah. Jadi visi itu bukan sekedar pajangan, bukan sekedar retorika, bukan sekedar kata-kata indah, tapi betul-betul menjadi bidikan kemana sekolah itu akan dikembangkan. Kemudian ciptakan budaya mutu yang berbasis evaluasi diri. Jadi ngomong mutu harus evaluasi diri, bukan dievaluasi orang lain. Evaluasi diri. Bagaimana evaluasi diri dilakukan? Yaitu tadi melakukan analisis SWOT secara terus-menerus. Kemudian yang berikutnya menguasai prosedur dan proses pengambilan keputusan yang efektif. Di mata kuliah ini di bagian awal Pak Samsul sudah jelaskan bahan khusus, ya, ketika kita membahas tentang perencanaan, yaitu proses pengambilan keputusan yang benar itu bagaimana. Kemudian menciptakan budaya manajemen yang sistemik. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Atau kalau dalam teori manajemen kita ada 4 fungsi itu. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada kepemimpinan, ada pengendalian atau kontrol, planning, organizing, leading, and controlling. Nah, di dalam sini ada 3, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian tantangan sekolah adalah mengangkat sekolah menjadi mandiri, ya, dengan memenuhi standar minimal yang ada yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah itu punya standar minimal, sekolah itu harus memenuhi itu dan seterusnya dinaikkan. Jadi sekolah itu tidak boleh berhenti hanya pada pencapaian standar nasional, tapi harus terus-menerus naik melebihi standar nasional. Kenapa? Karena standar nasional itu adalah standar minimal. Standar minimal. Jadi standar nasional itu adalah standar minimal. Dengan MBS diharapkan setiap sekolah mampu melampaui standar minimal yang diterapkan secara nasional. Dan yang terakhir, tantangannya adalah kepala sekolah ini memegang peran dan tanggung jawab yang paling strategis dan penting di dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Baik, saudara-saudara, berdasarkan penelitian di seluruh dunia, apa kendala yang dihadapi sekolah ketika mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah? Saya mencatat beberapa hal, ya. Yang pertama, ini tentang kurangnya pengetahuan para stakeholders tentang apa dan bagaimana itu manajemen berbasis sekolah. Nggak ngerti ini makanan apa atau manajemen berbasis sekolah. Nah, mungkin perlu nonton video ini ya supaya tahu itu manajemen berbasis sekolah.
Karena itu langkah pada implementasi tadi harus ada sosialisasi. Kendala kedua yang sering terjadi adalah kurangnya keterampilan mengambil keputusan. Kurangnya keterampilan di dalam berkomunikasi. Juga kurangnya kepercayaan antara satu dengan yang lain di kalangan para stakeholders. Bisa jadi gurunya kurang yakin dengan kepala sekolah, atau kepala sekolah yang tidak percaya bahwa gurunya itu pintar, gurunya itu profesional, gurunya itu mampu. Ya, kadang lembaga pendidikan tidak terlalu percaya dengan IDUKA. Dan sebaliknya juga begitu. Kadang-kadang IDUKA tidak terlalu percaya dengan sekolah. Kalau ini disuruh kumpul, ya, kemudian mereka tidak saling percaya, tentu akan berat terjadinya komunikasi, partisipasi, hubungan kemitraan untuk mengambil keputusan. Ya, ini tentang saling percaya. Kemudian pengambilan keputusan. Keterampilan untuk mengambil keputusan itu penting. Makanya di mata kuliah ini Pak Samsul ketika membahas tentang perencanaan lebih banyak menekankan tentang proses pengambilan keputusan. Ya, keputusan itu harus diawali dari teridentifikasinya masalah. Dan seterusnya seperti pada video kedua atau ketiga yang Pak Samsul sampaikan dulu. Proses pengambilan keputusan ini cukup rumit dan memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Percuma saja diberi kewenangan mengambil keputusan, tapi kalau dia tidak punya kemampuan atau keterampilan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kendala yang ketiga yang sering terjadi adalah ini ada aturan-aturan yang kadang-kadang membelenggu. Ya, undang-undang, peraturan itu membatasi. Ya, mungkin di sekolah-sekolah tertentu misalnya guru itu sudah terikat dengan kontrak kerja harus begini dan begitu rigid, ketat sehingga guru tingkat partisipasinya menjadi rendah, atau mungkin guru terlalu banyak beban tugasnya sehingga keterlibatan di dalam proses pembuatan keputusan ini menjadi sangat rendah. Ya, kemudian kewenangan guru juga sudah dibatasi gitu ya, karena banyak juga lembaga-lembaga pendidikan barangkali yang menganggap guru-guru ini sebagai buruh itu yang harus melaksanakan perintah dari bosnya. Manajemen berbasis sekolah tidak mengenal istilah bos, buruh, atasan, bawahan, tapi yang ada adalah mitra, partner. Nah, ini kadang-kadang ada aturan-aturan itu, baik aturan itu yang dibuat oleh sekolah sendiri, ada aturan yang dibuat oleh yayasan, ada aturan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak memberikan waktu cukup dan kemampuan cukup kepada guru untuk terlibat di dalam proses pembuatan keputusan. Dan yang terakhir adalah keengganan pejabat sekolah dan guru untuk mengizinkan orang lain masuk. Ini takut direcoki, takut ganggu, sudah berprasangka buruk terhadap orang luar duluan. Nah, sehingga mereka sengaja memang tidak mau melibatkan, karena mereka akan ngerepoti saja, apalagi kalau kemudian ikut-ikutan mengawasi sekolah kami. Nah, itu bukan MBS kalau begitu, karena MBS itu akuntabel. Akuntabilitas kepada siapa? Ya kepada semua stakeholders. Apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, dipertanggungjawabkan kepada yayasan, dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terlibat di sekolah itu, termasuk kepada masyarakat dan orang-orang yang berkepentingan terhadap pendidikan kita. Jadi ini dah 4 kendala yang sering dihadapi oleh sekolah, yang semuanya itu berawal dari kemampuan dan pengetahuan tentang MBS, ya, kemampuan mengeksekusi kewenangan yang diberikan, yaitu pengambilan keputusan. Kadang-kadang ada pembatasan dari aturan-aturan yang semacam mengungkung atau membatasi ruang gerak dari stakeholder sekolah termasuk guru-guru untuk terlibat secara aktif, partisipatif dan partnersip di dalam proses pengambilan keputusan, ya. Tetapi yang terakhir justru tidak sedikit sekolah yang kurang terbuka untuk melibatkan semua pihak, terutama orang di luar sekolah,
dalam proses pengambilan keputusan. Jadi saudara-saudara, itulah penjelasan Pak Samsul pada video kedua ini tentang manajemen berbasis sekolah, dan harapannya saudara sudah memiliki pemahaman yang sama. Nah, untuk bisa lebih paham lagi, saudara-saudara saya harapkan untuk membaca rujukan-rujukan yang sudah Pak Samsul berikan ya. Yang dua di atas ini sudah ada di si pejar, tinggal di-download saja, tulisan Cubic dan Oswald. Ini tulisan lama tapi masih sangat relevan dengan kondisi sekarang, dan praktek-praktek manajemen berbasis sekolah yang berlaku sekarang itu juga banyak merujuk dan memiliki sesuai dengan tulisan Cubic dan Oswald ini. Selain itu, Anda harus membaca juga peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, dan juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Mudah-mudahan penjelasan Pak Samsul pada video ini bisa bermanfaat. Terima kasih saudara-saudara semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses untuk Anda semua.